Wassalatu wassalamu ya salli nabihi nasta'in ala umuriddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa lanjutkan kajian kita telah kitab Mafahim Siyasi, masih membahas permasalahan besar politik dunia, dan kita masih membahas tentang Inggris ya. Eh, ada PR di minggu lalu terkait dengan partai politik. Sebenarnya siapa yang memberikan donasi terbesar atau seperti halnya partai politik di Amerika ataupun juga di negara-negara lain itu idealnya kan partai politik itu independen. Nah, tetapi faktanya dalam politik ala demokrasi itu ya tentu politik itu sifatnya transaksional. Eh, Seorang yang berkiprah di dunia politik, idealnya itu dia sudah selesai dengan persoalan pribadinya, sehingga dia bisa betul-betul merealisasikan aktivitas politik itu sesuai dengan makna politik itu sendiri ya. Jadi tidak ada self interest, tidak ada apa namanya family interest ya, atau corporate interest, tapi betul-betul uh, untuk urusan publik gitu. Jadi sebenarnya secara apa namanya secara filosofis politik itu semestinya sama ya. Eh, karena kalau dalam Islam kan dia di ayatus su'nil ummah, mengurusi urusan. Dalam bahasa Yunani politeia itu dia mengurusi warga kota gitu. Artinya dia sudah berpikir tentang masyarakat. Nah, namun ada kalanya idealisme yang semestinya diwujudkan dalam pengaturan masyarakat ini dikotori atau diwarnai oleh kepentingan-kepentingan personal. Karena ternyata dalam sistem demokrasi utamanya untuk menjadi pejabat politik itu ada cost-nya, ada biaya. Dengan mekanisme pemilu, ada supportingnya, ada kampanyenya, ada janji-janji politik. Sehingga nanti tidak purely kebijakan yang dibuat oleh seorang politisi yang berkuasa itu riayat untuk mengurusi urusan umat. Nah, inilah yang kita bisa telusuri salah satu siapa yang memberikan donasi. Tokoh-tokoh tidak ada makan siang gratis. Ketika ada donasi terhadap eh, apa namanya politisi itu, ya tentu ada udang di balik batu ya. Ada ada harapan yang dia inginkan. Gitu. Nah, ini yang kita coba telusuri eh, dalam politik di Inggris ini. Misalkan ini di tahun 2019 ya, dalam kampanye pemilihan umum, general election, pemilihan dari partai konservatif itu, dia adalah partai yang paling banyak mendapatkan donasi, sampai 63% total dari donasi partai. Dari mana? Ternyata yang terbesar dari individu, dan juga ada dari company, dari perusahaan-perusahaan. Dan ini donasinya itu ada 275 apa namanya list gitu. Ini luar biasa. Ini tinggal dikali 15.000 rupiah berapa? Di bawahnya ada Partai Buruh, juga dia. Nah, yang menarik di Partai Buruh itu ada donasi dari
trade union, dari serikat-serikat dagang gitu. Nah, ini yang berarti ada titipan kebijakan ya, dari serikat dagang itu ke partai. Kemudian partai Brexit ya, yang memang muncul pada saat itu juga cukup besar, 13%, apa namanya, donasi dan seterusnya dan seterusnya. Eh, Walaupun memang ada yang sangat kecil ya, 20.000 pound sterling itu berarti sekitar 600-an juta, 6 miliar, ya 6 miliar kurang lebih gitu. Nah ini eh, dan hanya satu yang donasi. Nah ini eh, menunjukkan bahwa memang baik di Amerika dan juga kita temukan di Inggris bahwa partai-partai yang ada itu tidak lepas dari support berbagai pihak. Nah ini data lain, jadi dari mana saja ya. Kalau kita lihat partai Kons ini di pemilu tahun 2005 sampai 2009, data yang lebih lama, eh, prosentase pembiayaan partai itu kalau konservatif besarnya dari donasi. Ada juga dari iuran anggota, itu yang warnanya biru. Nah, partai buruh lebih banyak dari iuran anggota dibandingkan partai konservatif. Nah, yang merah itu tadi, partai buruh itu dia dari afiliasi, seperti trade union tadi, yang tidak ada di partai konservatif. Kemudian juga yang cukup besar, yang warnanya ungu ya, itu ada dari bisnis partai. Kalau di Indonesia kan partai nggak boleh berbisnis, tapi anggota. Nah, tapi juga ada state funding. Jadi ada apa namanya? Kalau di Indonesia itu ada biaya dari pemerintah eh, yang dihitung berdasarkan jumlah suara yang didapatkan. Nah, ini yang kalau di Inggris disebutnya state funding. Eh, Kalau di Inggris menariknya adalah state funding itu diberikan ketika partai itu menjadi partai oposisi. Gitu. Nah, pada tahun ini kan yang berkuasanya dari partai buruh ya. Makanya dia state fundingnya kecil, 1,6%. Sedangkan partai konservatif itu cukup besar, 15%. Bahkan ada fundraising. Kalau fundraising itu kan dia donasi terbuka ya, siapapun boleh. Nah ini contoh ya bahwa memang ada apa namanya, ada support dari berbagai pihak. Nah, contoh lain bahwa siapa saja sih, nah, ini misalkan dari partai konservatif ya pada masa Boris Johnson menjadi perdana menteri. Nah, ini muncul nama-nama dan perusahaan-perusahaan yang memberikan donasi ya, kepada partai tersebut. Bahkan di sini kan ada personal. Itu 1 juta pound sterling itu kan berarti kurang lebih 15 miliar. 15 miliar dia uh, memberikan donasi. Jonathan Wood, Peter Wood, gitu ya. Tapi ada juga yang dia perusahaan, Bumsport Excavator Limited. Ya. Itu berarti ya mungkin perusahaan excavator dari nama. Ada Countrywide Development, itu perusahaan. Ada IPGM, dan seterusnya. Dan ini tentu datanya terbuka. Nah, sekali lagi ini menunjukkan bahwa eh, partai-partai itu tidak sepenuhnya lepas dari kepentingan. Ya. Setidaknya, ya walaupun mungkin ada juga, oh saya ikhlas membantu partai gitu ya, tidak ada kepentingan. Mungkin ada saja yang begitu. Tapi eh, normally ya dalam sistem demokrasi itu memang donasi itu pasti ada. Minimal ngasih utang budi ya. Eh, Nitip jejak ya. Kalau sekarang bahasanya nitip sendal gitu ya.
supaya ketika dia berkuasa dia ingat. Kayak di Indonesia itu menarik ya, ketika ini obrolan di warung ya. Eh, Ketika kemarin ada 3 kandidat itu ada sebuah perusahaan besar, ya. Saya nggak sebut namanya. Itu sampai donasinya itu sampai 500 miliar. Tapi itu dia 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 donasi ke ketiga kandidat. Jadi kandidat nomor satu kasih 500 miliar, kandidat kedua 500 miliar, kandidat ketiga 500. Jadi memang apakah dia netral? Enggak. Dia ingin siapapun yang berkuasa, dia tetap nitip sendal gitu ya. Karena kalau dia nitip sendalnya di hanya satu kandidat, kalau kalah kan ya mungkin nggak dapat konsesi, ya, nggak dapat project gitu. Tapi kalau dia artinya gini, ketika 500 miliar itu dia titipkan, kan totally 1,5 triliun kan. Itu balik modal lah gitu. Jadi siapapun yang berkuasa minimal dia minta lebih dari 1,5 triliun dari siapapun yang berkuasa. Jadi dia nggak ngitung 500-nya, tapi totally yang dia simpan di ketiga kan. Nah itu politik transaksional dan itu sudah merambah ke negeri Indonesia dan di Barat ya termasuk di Inggris ya, ini juga sudah lazim dan biasa. Baik itu mudah-mudahan menjawab menjawab PR saya yang terlewat di minggu lalu. Baik kita akan coba lanjut ya ke eh, politik imperialisme Inggris ya. Kalau saya kasih judul walaupun di kitab ini nggak ada judulnya. Eh, di pertemuan ini kita coba lihat bagaimana Inggris itu dia melebarkan sayapnya sehingga bisa menjadi negara imperial dan karakter. Jadi dari awal eh, yang terus diulas ya di dalam kitab ini bahwa Inggris itu dia negara yang terpisah dari kontinental. Eh, Dia sebelum revolusi industri Inggris itu dia terbatas ya resources sumber daya alam sehingga dia harus mencari untuk bisa hidup tuh makanya Inggris itu dikenal sebagai negara maritim ya. Kuat di perdagangan laut termasuk juga kuat di angkatan laut ya. Bahkan dua organisasi maritim dunia itu berkedudukan di Inggris ya. Ada International Maritime Organization sama World Maritime Organization itu dua-duanya ada di Inggris. Uh, Beberapa kota Inggris terkenal itu karena memang uh, kemampuannya untuk membuat industri perkapalan. Salah satu misalnya Liverpool ya. Kalau orang Indonesia kenalnya kota main bola gitu ya. Tapi justru Liverpool itu kota kota pembuatan kapal. Ada namanya di salah satu sudut Liverpool itu ada Albert Dock ya. Itu memang terkenal sebagai situs ya pembuatan kapal di masa lalu itu di Albert Docks. Itu ada museum uh, The Beatles ya. Kalau ya generasi itu mungkin tahu ya grup musik The Beatles yang memang lahir dari kota Liverpool di Inggris. Ada museumnya di sana. Uh, Itulah Inggris ya yang memang sangat uh, secara historis ya di latar belakangi dengan keterbatasan itu menjadikan mereka negara yang mencari resources keluar dengan berdagang. Walaupun akhirnya kemudian ketika muncul era kolonialisme, perdagangan itu bergeser menjadi uh, ya kolonialisme, bahkan menjadi imperialisme, jadi penjajah. Uh, Kenapa? Ya karena memang kalau dagang itu kan dia bawa uang beli beli sesuatu. Kalau di dalam kitab Nizam episode itu kan dijelaskan dulu manusia itu dia tukar menukar barang, barter gitu. Nah, cuman ketika barter ini tidak selalu klop ya antara
kita punya barang dengan barang yang kita inginkan dipertukarkan, nah ini muncul satuan alat tukar yang kemudian kita sebut dengan uang gitu ya. Nah ketika dagang, dagang itu kan harus bawa uang untuk beli barang. Nah cuman ketika uangnya nggak ada atau barangnya nggak punya untuk dipertukarkan, ya sudah, dia mengandalkan power, kekuatan untuk mengambil gitu ya. Apalagi ketika ada gap, ada kesenjangan antara pihak yang didatangi, the third world, dunia ketiga, Afrika, Amerika Latin, secara teknologi dia jauh tertinggal dengan Eropa, Inggris yang memang saat itu mengalami kemajuan teknologi yang besar. Di salah satu film yang cukup lama ya, Apocalypso, mungkin saya juga ada cerita ya di salah satu segmen, itu kan di ujung cerita film itu menceritakan, itu cerita tentang perseteruan bangsa-bangsa di Amerika Latin, suku Maya, Aztec kayak gitu ya. Nah, kemudian di bagian akhir itu yang menarik saya di bagian ujung, bahwa perseteruan itu akhirnya tidak selesai sampai kemudian salah satu segmen itu perlihatkan munculnya bangsa Eropa ke benua Amerika, dan film itu berakhir. Artinya secara dramatis ya. Nah, ini memang pemanaan film bahwa ya peradaban Amerika Latin itu berakhir ketika datang bangsa Eropa. Kenapa? Karena ada gap teknologi yang sangat jauh, bawa senjata, bawa besi, ya. Sedangkan mereka masih mengandalkan panah, tombak, dengan pedang. Gitu. Ini harus berhadapan dengan senjata yang lebih canggih. Gitu. Nah itulah yang kemudian terjadi ya. Kenapa kalau muncul dalam pikiran kok bisa ya bangsa Eropa itu menjajah? Ya, karena salah satunya adalah adanya gap teknologi, dan itu yang terjadi. Nah maka dengan adanya penjajahan itu, yang awalnya Inggris dia hanya mencari ikan gitu ya di sekitarnya gitu. Bahkan Inggris itu sampai sekarang nih ya, kemampuan eh, navigasi laut ya, termasuk juga memetakan keberadaan ikan. Ini makanya ada organisasinya di Inggris itu terus dikembangkan gitu. Ada yang disebut dengan shipping forecast region. Jadi memetakan. Jadi tidak hanya darat dipetakan ya, tapi laut itu dipetakan. Dipetakan berdasarkan karakteristik yang khas dari laut. Gitu. Ya kalau kita kan namain laut ya sesuai dengan namanya, ada Laut Jawa, Laut Sunda, ada ya. Laut Jawa, Selat Sunda, ada Selat Bali, Laut Kalimantan, macam-macam di Indonesia. Tapi sepanjang sepengetahuan saya di Indonesia itu belum kita bisa petakan gitu ya. Kalau Laut Jawa itu ini pembagiannya apa gitu. Di sini ada ikan apa, ada ikan apa, ada ikan apa. Ini ada sumber apa, sumber apa. Nah, kalau Inggris itu dia sudah punya pemetaan. Ini sudah berjalan sejak zaman dahulu. Bahkan sampai sekarang terus di update ya, terkait dengan shipping forecast region. Nah, ini awalnya hanya seperti itu. Tapi ketika kemudian tadi ya, dia membutuhkan eh, resources dari negara lain. Bahkan Inggris melakukan sama dengan negara-negara Eropa, penjelajahan yang berujung kepada penjajahan. Nah, salah satu yang terkenal dari perusahaan eh, dagang Inggris, ya. Kalau Belanda kan kita kenalnya VOC, Verenigde Oost-Indische Company, VOC. Saya kalau di kelas ngajarin mahasiswa ya, ketika kita dijajah oleh negara Belanda sejak kapan? Belanda itu menjajah Indonesia hanya sejak 1800. Eh, secara resmi as a state ya, sebagai sebuah negara. Nah, sebelumnya kita itu dijajah oleh VOC. VOC itu bukan negara, tapi ya ada C-nya itu kan, company. Company itu apa? Perusahaan.
Itu ada seluruhan seorang tokoh. Jadi kalau dijajah negara, yang menjajah itu adalah tentara, karena penjaga negara. Kalau company yang menjajah kita itu adalah satpam, karena yang jaga company itu satpam. Jadi kita itu dijajah sama satpam, satpam company-nya. Jadi perusahaan dagang, VOC. Nah kalau Belanda, Belanda, Inggris ya. Kalau VOC itu Belanda. Kalau Inggris itu adalah kalau tadi VOC ya, karena memang bahasa Belanda ya, Valenie in the Sea, East in the Sea ya, Hindia Timur, East in the Sea. Ini juga sama East India, British East India Company. Kadang sering disebut English East India, atau English India East India Company, EIC. Kadang EIC, kadang EEI, English East India. Nah, ini perusahaan dagang Inggris yang menjelajah dan menjajah akhirnya ke berbagai belahan penjuru East India Company. Nah, tadi awalnya kan dagang, walaupun akhirnya berujung kepada penjajahan. Ini rute di tahun 1800-an. Kenapa nggak lewat Mediteran? Karena di situ ada Turki Utsmani. Walaupun Inggris bisa masuk ke Mediteran dan bisa di tahun 1900-an itu bisa masuk ke Mesir. Umumnya penjelajahan Eropa itu dia melewati baratnya Afrika. Maka di situ muncul titik-titik yang dikuasai oleh Inggris. Yang awal itu yang warnanya merah dulu, kemudian merah muda, dan akhirnya bisa menguasai yang warnanya orange. Apa yang dia cari? Awalnya hanya woolen pabrik, kapas gitu ya. Kemudian juga masuk ke uh, tekstil, masuk ke silver, copper, baru ke lain-lain. Dan kalau kita lihat dari titik-titik yang dikuasai oleh Inggris itu adalah titik-titik yang bisa menjadi hub, penghubung dari alur pelayaran Inggris. Gitu. Nah, ini yang kemudian menjadikan nanti Inggris itu bisa menguasai hampir di titik-titik yang ada di penjuru bumi, sehingga muncul apa namanya slogan itu, the sun never set in it, gitu. Matahari tidak pernah tenggelam di Inggris. Nah ini peta lain ya, jadi ke Asia yang warnanya hijau, kemudian ada juga yang warnanya orange ke benua Amerika. Nah bahkan kalau kita lihat dari log shift lognya ya, dari pergerakan kapal logistik Inggris itu, kalau dipetakan ini apa namanya eh, rute dan rute yang sering dilewati. Ya, ini emang eh, kalau kita lihat banyak ke Amerika Utara, yang menjadi Amerika Serikat. Kemudian dan Amerika Selatan itu karena memang dikuasai oleh Spanyol, Portugis itu tidak terlalu banyak. Nah, yang kemudian menjadi hub-nya itu adalah di Afrika Selatan, di Cape Town. Kemudian masuk ke India dan kemudian masuk ke Asia Tenggara. Nah, ini data lain terkait dengan di tempat-tempat tersebut. Kan ada Amerika Utara, ada India, Jogja. Australia itu betul-betul dia kuasa. Bahkan dianggap sebagai wilayah baru dia.
Nah, akhirnya kemudian alur perdagangan ini melahirkan eh, apa namanya ya British Empire, penguasaan wilayah oleh kekaisaran atau oleh kerajaan Inggris. Nah, kalau kita lihat dari titik-titik yang dia kuasai itu adalah menghubungkan dari titik-titik yang strategis ya, berbagai belahan penjuru. Maka itulah yang menjadikan Inggris itu menjadi negara yang jajah ya. Dan pada saat itu menjadikan Inggris sebagai negara adidaya. Ini wilayah yang pernah disinggahi kalau dipetakan berdasarkan negara sekarang. Pernah masuk dan makanya Indonesia pun itu masuk. Karena memang pernah, walaupun tidak lama ya, Indonesia itu dikuasai oleh Inggris. Ketika memang ada perubahan politik ya. Bahkan seantero Eropa itu pernah ada pengaruh Inggrisnya. Gitu. Hanya kalau kita lihat di peta ini hanya Swiss ya, yang tidak, dan sebagian di Eropa gitu. Tapi Eropa yang lain itu pernah juga ada pengaruh dari seluruh Timur Tengah kalau kita lihat di sini, kecuali Tunisia dan Aljazair, itu ada pengaruhnya Prancis, itu juga pernah ada pengaruh dari di Asia Tenggara. Itu ada Thailand sama Indochina ya, kecuali Vietnam yang tidak dapat pengaruh dari. Nah, Korea Utara, Korea Selatan justru enggak. Jepang itu Afrika ini memang harus berbagi disebut dengan penjajah-penjajah Eropa lah. Ini peta keberpengaruhan Inggris di seantero penjuru. English Empire ini eh, slogan atau ya slogannya The Sun Never Set, matahari tidak. Sini kan disebut tuh ada Australia, ada Kanada, ya, ada Afrika Selatan, ada Natal, ada Afrika Barat, ada Afrika Timur, ada Selat Settlement, ada Hong Kong, Ceylon, Ceylon itu apa namanya, Sri Lanka ya, India, India Timur, India Barat, West Indies, Fiji, ada Guyana, Mauritius, Newfoundland, Borneo. Walaupun Borneo yang dimaksud itu adalah Malaysia dan Brunei, Malta, Gibraltar, New Zealand, dengan berbagai ini kita lihat khas ya, bahwa negara-negara yang berada di bawah British Empire itu dia menggunakan Union Jack, itu nama dari bendera Inggris. Union Jack itu gabungan dari nih yang salib putih, salib putih warna biru Scotland, Irlandia, salib silang warna merah, dan England itu digabung jadi Union. Wales di mana? Wales itu dianggap sama dengan England. Kayak gabungannya itu dari tiga bendera sama. Makanya ketika kemarin Skotlandia itu apa namanya sempat ada referendum ya mau memisahkan diri dari Inggris, kan sempat juga tuh dibahas ini kalau Scotland salib putih dari bendera birunya hilang itu nanti Union Jack-nya kayak gimana, tapi kan tidak ada warna birunya sama salib putihnya itu hilang, jadi bentuk baru nanti Union Jack. Memang negara-negara yang dijajah oleh Inggris
menempelkan Union Jack. Nah, sekarang yang masih tersisa itu di Australia ya, sama di Selandia Baru. Sempat kemarin ada referendum atau usulan di Selandia Baru itu untuk mengganti eh, benderanya ya, dengan bendera yang lebih lokal gitu. Kalau Kanada dia sudah walaupun dia sudah benderanya khas gitu. Australia. Oh, yang lain mungkin sudah masing-masing beda. Gitu. Nah itulah imperialisme Inggris ya. Dan yang menarik adalah bahwa Inggris itu populasinya nggak banyak. Bahkan sampai sekarang itu masih masih lebih banyak penduduk Jawa Barat ya, dibandingkan Inggris. Hanya sekitar 60 jutaan. Eh, Namun mereka punya strategi bagaimana bisa menundukkan ya, bangsa lain dan bisa mendorong bangsa lain membantu. Makanya yang khas dari Inggris itu adalah bagaimana dia membentuk berbagai persekutuan, fakta-fakta, conference, kemudian agreement atau kesepakatan-kesepakatan. Nah, ini yang kemudian disebut di dalam kitab ini sebagai karakter gemar bersekutu, terjemahan gemar bersekutu. Takatuliyah, rajin bekerja sama. Kesannya positif kan, rajin bekerja sama. Cuman bekerja sama itu karena emang ada motif gitu, ada goals ya. Dia tahu kalau pakai teori SWOT dia bisa kenali strength dan weakness-nya. Salah satu weakness-nya tadi adalah populasi yang sedikit, kemudian dia yang isolatif ya, yang terpisah pulaunya, resources-nya kurang, tapi kemampuan bernegosiasi, kemampuan meyakinkan orang, kemampuan bersilat lidah itu juga menjadi karakter-karakter khas dari itu. Yang akhirnya kemudian orang itu percaya dan akhirnya mau gitu ya, uh, membantu. Bahkan dalam proses penjajahan ya, di pertemuan-pertemuan awal saya sudah jelaskan bahwa eh, Inggris itu disenangi dalam tanda kutip oleh negara jajahan gitu. Sehingga mereka betah dijajah gitu. Merasa dijajah oleh Inggris itu bukan dijajah tapi dimajukan. Kayak di Singapura itu kan sosok Stanford Raffles itu diabadikan. Bahkan ada tamannya di Singapura itu, Taman Stanford Raffles ya. Bahkan nama perlu dijadikan sebagai nama museum, nama perguruan tinggi ya. Karena memang dianggap berjasa eh, menjadikan Singapura seperti sekarang gitu. Sehingga menjadi tempat yang antah berantah gitu, karena memang tidak punya sumber daya alam, tapi dengan memanfaatkan posisi strategis Singapura bisa menjadi pusat eh, peradaban mungkin di Asia Timur bahkan orang eh, menjadikan Singapura itu sebagai eh, negara modern, negara maju gitu. Bahkan sekarang eh, Singapura itu terus berinovasi. Padahal tempatnya secuil itu terus apa bisa, dan itu membangun karakter baru dari bangsa. Maka kemudian mereka berterima kasih gitu, apa yang ditanamkan oleh Kristi. Sama juga dengan Malaysia atau Brunei. Brunei itu uh, sedemikian uh, menganggap Inggris itu ya berjasa gitu, memberikan kemakmuran dan seterusnya. Nah ini kan kayak
mungkin bisa kita jadikan benchmark ya, kalau kita menganggap bahwa penjajahan itu ada eksploitasi, mengeruk sumber daya gitu. Memang Inggris mengeruk sumber daya di negara-negara jajahan lain, terutama di Afrika. Tapi Inggris dia juga, ini bukan muji Inggris ya, Inggris itu juga bisa memajukan negara-negara yang dia jajah gitu. Eh, Tentu dengan perspektif ala Inggris. Atau dari Singapura, atau mungkin Hong Kong gitu. Karena ketika Hong Kong di Hong Kong itu sebenarnya bukan dijajah Inggris ya, tapi dia disewa lah, 99 tahun kan. Tapi ketika Hong Kong itu pusat dibandingkan dengan Cina daratan, gitu. Akhirnya kemudian eh, bangsa Cina itu ketika Hong Kong dikembalikan ke Cina tahun 99 itu, mereka rasa berat gitu. Karena mereka sudah terbaratkan. Ini juga menarik ya untuk kita kita analisis gitu. Kenapa bisa seperti itu. Nah ini tadi ya, populasi itu sedikit. Ini eh, dulu ketika masa penjajahan kan hanya sekitar 30 juta. Dan sampai sekarang juga jumlah populasi Inggris ya tidak lebih 60 juta. Hampir sama dengan penduduk Jawa Barat. Tapi dia ya bisa tadi melakukan apa pemberdayaan sumber daya kalau bicara. Ya, ada pengurangan pada saat perang dunia satu, perang dunia kedua. Karena banyak korban dari itu cukup signifikan mengurangi jumlah populasi. Nah, tadi karakter takatuliahnya itu ya, bahwa Inggris itu menawarkan sesuatu yang mereka sebut sebagai peace, perdamaian. Walaupun di balik itu Inggris punya motif, makanya dia bisa bersekutu dengan Perancis, gitu, dengan Amerika, Belgia, bahkan dengan China, gitu. China Republik ya sebelum sebelum jadi komunis, kemudian juga dengan negara-negara lain. Eh, dan dia juga eh, melakukan aliansi dengan negara baik diikat aliansi itu karena alasan kesamaan monarki ya, ataupun dengan eh, kepentingan-kepentingan politik sesaat. Nah, ini yang kemudian juga dilakukan oleh. Nah, ini nanti bisa didalami eh, bagaimana Inggris coba dia menata eh, kolonial empire-nya itu ya, dengan membangun aliansi dengan pihak-pihak yang ada di negara-negara jajah. Memang agak mirip dengan eh, pola yang dilakukan di Belanda ya, divide et impera gitu. Jadi masyarakat dipetakan mana yang dia support, mana yang kemudian dia kayak di India misalkan eh, penguasaan Inggris terhadap India itu salah satunya adalah ketika melakukan aliansi dengan orang-orang Hindu. Karena memang India itu dikuasai oleh Muslim. Gitu. Kemudian yang berperang itu bukan Inggris, gitu, tapi Hindu dengan Muslim. Nah, Inggris dia provokasi. Gitu. Ya, itu yang tadi di awal disebut karakter Inggris itu dia silih tangan. Gitu. Dia menghadapi lawan itu bukan dengan tangan dia, tapi dia minta bantuan, dia minta support dari orang-orang yang atau kelompok-kelompok yang dia bantu. Ya, tidak hanya yang beda Muslim dengan Hindu, bahkan sesama Muslim misalkan kayak case di Iran ya, ketika Iran itu kan sempat dikuasai oleh Inggris. Itu bagaimana dia petakan antara kaum Sunni dan Syiah, mana itu yang support supaya dia bukan
lain akan itu yang jadi, bahkan ya, dia bisa rekrut gitu pasukan-pasukan dari kekuatan lokal. Salah satu yang terkenal itu kan pasukan Gurkha. Gurkha itu dari India. Dan eh, ketika Inggris melakukan penguatan penjajahan di Asia Tenggara, dia gunakan tuh pasukan Gurkha yang dari India itu untuk support gitu. Jadi bukan pasukan itu, tapi pasukan yang dididik oleh Inggris, pasukan dari India ya. Dan ini menjadi salah satu pasukan yang terkenal kolonialisme. Dan mereka pasukan Gurkha ini bisa memberikan loyalitas yang tinggi juga gitu kepada Inggris. Kenapa? Ya, karena dia diperlakukan dengan treatment eh, kemiliteran ala Inggris. Pangkat diberikan penghargaan. Nah, ini juga cara-cara yang dilakukan. Nah, selain itu juga tadi Inggris dia kemarin membuat perjanjian-perjanjian. Nah, ini juga perlu eh, apa namanya, diambil pelajaran bagaimana Inggris itu juga eh, bisa menata proses. Jadi kalau tidak A, B, B, C terus gitu ya, dia coba lagi dengan berbagai jenis perjanjian gitu. Nah, sehingga kemudian eh, lebih baik effort itu dikeluarkan dalam sebuah proses eh, diplomatik gitu ya, tinimbang dia harus keluar effort dalam dalam sebuah perang. Nah, yang menarik misalkan pada saat perang dunia ke-1 itu eh, perjanjian Sykes di sini juga disebut bagaimana Inggris dengan Prancis itu sebelum perang dia bikin perjanjian gitu. Sebelum perang lawan Jerman dan Turki. Jadi dia perjanjian yang sifatnya antisipatif gitu ya. Nanti kalau kita menang sudah jelas supaya tidak berperang antara pemenang. Nah, ini kan menarik gitu ya. Perjanjian antisipatif gitu, yang dilakukan oleh Inggris dengan Prancis. Awalnya dengan Inggris seperti itu. Di selain ada beberapa janji bahkan dengan ini list dengan Hitler ya. Jadi kalau lihat di sini bahwa Inggris pun walaupun akhirnya dia berperang melawan Jerman ya, tapi dia juga membuat eh, beberapa perjanjian dulu gitu ya, untuk kemudian bisa jadi musuh itu tidak selalu harus dihadapi dengan perang secara langsung. Selama masih bisa dikendalikan dengan perjanjian, dia bisa coba lakukan. Termasuk yang masih berlaku adalah di NATO. Walaupun NATO ini kan menunjukkan bahwa memang Amerika Serikat ya dominan. Tapi Inggris terlibat di dalam NATO pun itu adalah bagian dari strategi Inggris untuk bisa turut serta ya dalam penguasaan hegemoni Amerika di uh, dunia pada saat Perang Dingin dan juga pasca. Jadi dari sini kita bisa paham bahwa apa yang kemudian ditunjukkan oleh Inggris ini, karena memang ada karakter ya, kefahaman aktivitas, kefahaman politik, dan juga kefahaman dalam menyelesaikan masalah. Ini yang menonjol dari termasuk juga kemampuan daya pikir ya, kalau di dalam kitab ini sebutkan. Sehingga misalkan dari munculnya revolusi industri dan dari situ kemudian Inggris bisa mengakumulasikan kekuatan perang, bahkan bisa menjadi negara adidaya. Nah, kemudian kita bisa lihat ya kekuatan militer Inggris walaupun tadi jumlah penduduknya sedikit ya, dia ngerti bahwa kekuatan uh, optimalisasinya di laut gitu. Makanya kekuatan laut Inggris yang kemudian diperkuat.
Walaupun memang ya sekarang rankingnya tidak sekuat dulu ya. Ini ranking ke-5 di dunia Indonesia. Setelah Amerika, kemudian Cina ya, kemudian Rusia, keempat apa ya? Kelimanya Inggris gitu. Tapi persentase dari 60 juta penduduk ya, berarti kan 194 ribu tentara. Cukup tinggi nih persentase, 3% kurang lebih. Tinimbang Indonesia kan 250 juta, tapi hanya 40 juta. Nah, Inggris itu 2 terus. Ini ya kekuatan militer Inggris. Jadi memang jumlah jumlah tentaranya, persentase jumlah tentaranya cukup tinggi ya, dibandingkan dengan negara-negara lain. Kemudian ini data terbaru. Berarti kalau tadi kan 100, ini 350 ribu jumlah. Eh, Nah, yang menarik itu adalah masih ada 24 ribu tentara Gurkha. Jadi eh, sejarah masa lalu tentara kolonialisme Gurkha itu masih dipertahankan. Memang sekarang Gurkha itu menjadi nama, nama, nama semacam brigade, bukan lagi murni rekrutmen dari orang-orang saja, yang keturunan. Ah, Inggris punya 300 pangkalan laut, bahkan di negara-negara lain, Hong Kong, nah, dekat Indonesia kan ada Brunei. Brunei itu ada pangkalan laut sampai sekarang masih. Jadi makanya kalau sering berseloroh, kenapa Brunei ya, caplok aja. Masalahnya bukan Brunei, tapi di situ ada Inggris di belakang. Singapura dekat ya, bukan masalah Singapura, tapi Singapura masih terikat dengan Commonwealth dengan Inggris dan juga dia sebetulnya Amerika Serikat. Tadi 2023, ini 2020. Ini tentaranya terus eh, kekuatan udara juga cukup besar ya. 733 aero power. Indonesia nggak nyampe 100. Indonesia. Nah, Inggris negara kecil dan jumlah penduduk lebih sedikit, 700-an kekuatan udara. Dan punya 10 kapal selam. Bahkan Inggris itu menempatkan 8.000 ya, dari berapa tadi? 700, dari 350 personel itu di air. Jadi hampir sama juga dengan Amerika menempatkan pasukan di luar negara. Jadi memang masih terlihat lah ya sisa-sisa sebagai negara adidaya. Ciri negara adidaya itu dia menempatkan pasukan di luar eh, wilayahnya untuk kepentingan-kepentingan. Eh, ada 25 negara di Eropa yang dia hosting. Jadi kalau kita lihat hanya yang warna abu-abu aja yang tidak ada tentara Inggris di Eropa Timur, sebagian itu di Swiss, sebelah Swiss seperti Romania. Nah, ini kalau detail ini proyeksi di tahun 2030 sama kekuatan. Jadi, sangat besar ya kekuatan militer. Dan industri militer
militer Inggris memang tidak sebanyak Amerika. Salah satu yang terkena itu adalah BAE Systems, itu yang membuat pesawat tempur Inggris. Dulu yang terkena itu Hawk, ya. Indonesia punya itu beli dari Skyhawk. Eh, Sekarang kita nggak beli lagi tuh kan, kita belinya dari F-16. Nah, kalau Amerika lebih banyak ini industri ini. Tapi dari sisi kapasitas tinimbang negara lain, terus sangat besar. Dan Inggris juga mengekspor senjatanya ke negara lain. Paling banyak kemana? Ke Arab Saudi, ke Oman, termasuk ke Amerika Serikat. Kok Amerika beli dari Inggris? Kadang itu juga cara ya, di antara sekutu itu untuk semacam barter dalam tanda kutip ya. Karena nanti untuk bisa mengetahui teknologi, alih teknologi dan sebagainya. Jadi beli itu tidak hanya untuk dipakai tapi dipelajari. Termasuk Singapura, dia juga banyak disuplai tentang apa persenjataannya besar. Ekspor selain senjata. Kalau kita lihat di sini, Inggris sebanyak mengekspor apa? Mesin, pompa. Kemudian kalau senjata, ini 13,6 billion. Memang tidak sebesar mesin, metal, kemudian kendaraan, obat, minyak. Terus punya British Petroleum, peralatan elektronik, nah, baru pesawat, baru yang lain. Dan yang paling besar ya ke Uni Eropa, Amerika, Swiss sebagai satu negara sendiri besar. Uni Emirat Arab juga dia banyak transaksi, termasuk tadi ada Singapura, ada Arab, Hong Kong, dan termasuknya di Afrika. Nah, Afrika juga ada beberapa negara partner Inggris ya, karena yang mengalami perdagangan yang cukup intens, terutama yang paling utama itu ya Afrika Selatan, karena dulu bekas jajahan Inggris. Bahkan dia punya kerjasama ekonomi, apa namanya, South Africa Custom Union uh, member, and Mozambique. Jadi ada semacam, kalau dalam teori ekonomi itu ada 4 level kerjasama. Pertama ada kerjasama di level free trade area, makanya muncul AFTA, ASEAN Free Trade Area, kemudian NAFTA, itu level kerjasama yang paling uh, awal biasanya. Ada perdagangan bebas. Nah, di atas free trade area itu ada namanya uh, custom union. Jadi kalau custom union itu dia sudah tidak hanya bebas dagang, tapi juga menyamakan tarif pajak kepada negara non anggota. Nah, nanti di atas itu ada common market. Nah, yang paling tinggi itu adalah totally economic integration kayak Uni Eropa. Mata uang disamakan gitu ya. Tidak hanya aspek produksi, kemudian aspek distribusi, tapi juga aspek ekonomi makro. Ini sudah totally integration. Baik, mungkin itu yang bisa saya share di malam ini. Memang belum selesai juga ya, guys. Apa-apa, sengaja sedikit-sedikit. Jadi dua fokus kita di malam ini, bukan dua, satu sebenarnya terkait dengan penjajahan Inggris dan kekuatan Inggris sebagai negara global. Sisa-sisanya lah sekarang. Baik, walau. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu jamaah sekalian, kita baru saja menyaksikan tadi dan mendengarkan pemaparan dari Al Ustadz
berkaitan dengan politik dan juga potensi kekuatannya, sedikitnya tentang, tidak sedikit ya, kekuatan potensi militer yang dimiliki oleh Inggris. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, banyak hal yang kita dapatkan, hal-hal baru, informasi baru terkait dengan negara adidaya yang satu ini ya, yang kita bahas pada malam hari ini. Ya, sesi tanya jawab buat Bapak Ibu untuk diskusi kita malam hari ini, ingin menghidupkan diskusi kita, bisa Bapak Ibu kirimkan pertanyaannya, biasa seperti di kolom chat, ataupun kalau ingin bertanya langsung, bisa langsung raise hand, bertanya langsung kepada Ustadz ya. Sembari menunggu pertanyaan dari jamaah nih Ustadz, boleh nggak Ustadz dikasih sedikit detailnya nih Ustadz? Tadi kan eh, ada satu hal yang tadi Ustadz sampaikan berkaitan dengan potensi yang dimiliki oleh Inggris, dia mampu menjadi negara adik kuasa, dan istilahnya tadi ada titik lemahnya ya, weakness-nya ya tadi, bahwa dia tidak didukung oleh populasi yang luas tadi atau populasi yang besar. Nah, kemudian Inggris mencoba mencari solusinya dengan berbagai macam bentuk kerjasama tadi Ustaz. Nah, apakah memang ini menjadi hal yang urgent Ustaz satu sisi, bahwa ketika ingin menjadi negara kuasa, seperti sekarang misalnya Amerika, populasinya juga cukup besar kita bilang hari ini di dunia. Apakah memang ada korelasinya Ustaz? Kalau memang ingin menjadi negara dikuasai yang sifatnya berkepanjangan, bahwa memang ada hubungannya dengan populasi ya, di samping kita punya potensi ideologi, kemudian potensi materi dan lain sebagainya, result tadi ya misalnya. Nah ini mungkin yang perlu kita minta nih tanggapan dari Ustaz. Maaf, keluar. Gimana gimana? Iya, minta tanggapan Ustaz, Ustaz, bahwa tadi sempat disinggung sebentar terkait dengan eh, bahwa Inggris tadi punya potensi, ya, potensi sebagai eh, negara yang memang sudah terbukti menjadi negara dikuasa. Kemudian di satu sisi dia punya kelemahan, weakness tadi, bahwa dia punya populasi yang rendah ya. Nah, kira-kira memang ada korelasi langsung tidak Ustaz terkait dengan bahwa ketika ingin menjadi negara dikuasa itu tidak mesti atau harus dipengaruhi dengan populasi yang luas misalnya, atau populasi yang besar ya. Nah, kalau dia ingin bicara tentang negara dikuasa yang berkepanjangan dan berkelanjutan Ustaz. Nah, mau kita konfirmasi dulu ke Ustaz apakah memang seperti itu atau tidak gitu Ustaz. Ini yang pertama Ustaz. Ya, dulu sebenarnya kita sudah singgung ya di kedudukan negara. Ada negara adidaya, negara satelit gitu ya, negara independen. Eh, ada yang kemudian disebut sebagai kapabilitas negara. Jadi mengukur kekuatan negara itu bukan, jadi banyak faktor gitu. Ada dari sisi jumlah populasi itu dihitung gitu. Kemudian ada dari sisi jumlah militer. Eh, Kemudian juga ada kalau dulu disebutnya alutsista ya, alat utama sistem pertahanan. Kalau sekarang istilah di militer disebutnya alat perlengkapan pertahanan, Alpanhan, Alpanhan, alat perlengkap Alpanhan. Agak susah istilah baru, Alpanhan, alat perlengkapan pertahanan gitu ya. Kemudian juga dari posisi strategis, ada juga komponen ideologi ya. Gitu. Jadi itu akumulatif gitu. Jadi tidak semata hanya dilihat dari jumlah penduduk. Gitu. Makanya kenapa Inggris yang jumlah penduduknya tadi berapa?
60 juta lah sekarang. Itu masih bisa kita anggap sebagai negara air power, gitu. Negara yang independen yang masih bisa bersaing dengan Amerika Serikat gitu. Eh, Tinimbang misalkan negara terbanyak sekarang kan India ya sudah nyalip Cina. Itu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. India itu ya masih belum sampai ke level major power gitu. Dia ya walaupun mau ya, dia masih regional power. Walaupun jumlah penduduknya banyak. Karena ada faktor-faktor lain yang kemudian bisa bisa menjadikan dia itu adalah negara yang eh, punya kedudukan di level ini. Gitu. Jadi apakah penting punya penduduk banyak? Ya penting, penduduk banyak penting. Karena kalaupun perang, ya tentu butuh sumber daya orang kan. Apalagi perang level global itu bisa jutaan itu yang meninggal. Kalau penduduknya kayak Brunei hanya 400.000 ya sekali bom atom jatuh di situ udah bubar kan gitu. Tapi Jepang eh, dia tidak sebanyak eh, Cina, tidak sebanyak India gitu ya. Tapi dia juga pernah menjadi negara adidaya gitu, walaupun sekejap ya, sekitar 3 tahun. Jadi memang jumlah penduduk itu penting gitu, untuk kemudian bisa memperkuat posisi negara. Tapi itu bukan satu-satunya yang bisa menentukan itu. Karena ada faktor-faktor lain nanti dari kalau istilah kita itu apa? Bonus demografi, istilah yang sekarang. Bonus demografi itu ya bonus gitu. Makanya sekarang negara-negara di dunia itu kan yang mengalami penyusutan jumlah penduduk itu mulai worry, mulai khawatir. Karena ketika demografi kependudukannya itu minus ya, sehingga piramidanya mulai eh, mengarah ke piramida terbalik, menunjukkan bahwa masyarakat tua lebih tinggi dibandingkan masyarakat muda. Ini eh, mempertanyakan masa depan negara. Bahkan di Eropa ini kan muncul kekhawatiran ketika jumlah imigran dari luar itu lebih banyak dibandingkan jumlah eh, natalitas, jumlah kelahiran. Gitu. Sehingga ada kajian dari Pew Research itu bahwa Eropa itu kelak menjadi benua Islam, benua dengan mayoritas penduduknya Muslim Eropa, tanpa harus ada futuhat gitu ya. Karena ada migrasi dari negeri Muslim dan natalitas dari apa namanya penduduk migran Muslim itu lebih tinggi dibanding penduduk lokal. Apalagi penduduk lokal itu mereka lambat menikah atau bahkan mereka tidak mau menikah terjangkit dengan LGBT misalkan. Kan LGBT nggak mungkin punya anak gitu ya. Dan ketika itu menular populasi terus habis itu. Eh, Ketika umat Islam bisa menjaga culture-nya, nilai-nilai Islam dan tetap melakukan uh, penambahan populasi itu, makanya ada kajian dari Pew Research itu bahwa Eropa itu dengan sendirinya akan menjadi negeri Muslim, persentase Muslim. Jadi poin pentingnya adalah populasi itu penting, tapi itu bukan satu-satu. Tinggal bagaimana populasi yang banyak itu bisa didorong untuk memperkuat kapabilitas kita. Walau. Syukran, Sir. Alhamdulillah. Ini ada yang mau bertanya langsung. Ini kami konfirmasi dulu, Ibu Faiz masih bergabung? Nggih, masih. Monggo, Bu. Nggih, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz, ada beberapa hal. Yang pertama, terkait tadi nggih, awal-awal Ustadz menyinggung tentang partai politik dan pendanaannya. Ada yang menggelitik gitu ya, saat kemudian tadi membahas tentang state funding. Apa dasar yang digunakan oleh apa namanya pemerintahan di Inggris itu membiayai
partai itu justru pada posisi mereka menjadi oposisi. Ini landasan berpikirnya itu seperti apa, nggih? Kenapa bukan porsi besarnya itu diberikan ketika mereka menjadi partai pemenang, tapi justru kemudian ketika menjadi partai oposisi. Nggih, tadi yang panjenengan sebutkan itu. Nggih, itu landasan atau dasar berpikirnya sampai diputuskan demikian tuh apa, mungkin tahu. Nggih, itu yang pertama, Ustadz. Kemudian yang kedua, tadi terkait dengan eh, bahwa populasi Inggris tidak banyak, tapi mereka kemudian memiliki daya pikir yang kuat, begitu, nggih. Eh, Berarti kan ibaratnya segitu sedikit orang, tapi mereka bisa mengawal pergerakan politik Inggris sampai skala level yang signifikan, begitu, sampai berpengaruh di level dunia. Nah, ini apakah artinya, kembali seperti pertanyaan yang waktu Amerika dulu ya, apakah artinya mereka semua itu eh, ideologis, gitu ya, orang-orang yang paham eh, tentang kepentingan nasionalnya, national interest-nya, atau orang-orang yang, atau tidak seperti itu, seperti yang saya pernah sampaikan ya, tidak semua orang Amerika itu ideologis, tapi Amerika ditopang oleh sejumlah yang cukup. Ke Inggris ini, gitu ya, kalau Amerika banyak penduduknya, populasinya banyak, kalau Inggris ini kan tadi populasinya sedikit, tapi pada masa itu, gitu, dia Inggris artinya kan orang segitu yang mengawal pergerakan Inggris untuk bisa bergerak sampai ke level yang signifikan di skala dunia. Nah, ini seperti apa gambarannya? Ketinggian taraf berpikir penduduknya itu. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Ustadz, eh, ketika menjelaskan Amerika, terus kemudian tadi Inggris juga tentang pangkalan militer, sebenarnya bentuk penempatan militer asing di sebuah negara itu seperti apa sih, Ustadz? Jadi seperti tadi yang panjenengan katakan bahwa ini hari pun tentara Inggris itu banyak di negara lain, gitu. Nah, ini sebenarnya mereka punya camp di situ, atau seperti apa sih sebenarnya, bentuknya itu seperti apa? Kalau di Indonesia ini adakah begitu yang pangkalan militer punya negara lain yang ada di Indonesia? Nah, itu semua diawali dengan apa juga, gitu? Apa kemudian memang ada perjanjian atau seperti apa? Oke, jadi bentuknya seperti apa sih penempatan anggota militer sebuah negara ke negara lain, itu bentuknya seperti apa? Oke, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ketika Ustaz menjelaskan tentang Amerika kan disertai dengan penjelasan tentang lembaga-lembaga think tank ya, yang berada di balik pemerintah, maksudnya yang seringkali memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada pemerintah. Nah, ini sampai hampir mau berakhir pembahasan Inggrisnya tidak menyinggung itu, atau mungkin nanti di pertemuan selanjutnya, atau memang tidak ada, Ustaz, tentang lembaga-lembaga think tank yang ada di Inggris. Itu yang ke keberapa ini? Nggih, keempat. Kemudian masih tentang lembaga think tank. Kalau di dalam Islam gitu ya, Ustaz, di kehilafahan, perlukah khilafah itu lembaga think tank? Dan kalau memang perlu, itu apakah kemudian kerja lembaga-lembaga think tank tadi yang untuk meriset satu isu, satu hal, gitu ya, satu topik, itu bersifat tertutup ya, hasil riset apa dan hasil risetnya itu hanya kemudian akan diberikan ke khalifah saja, atau sebuah lembaga riset yang terbuka, gitu, yang kemudian hasilnya nanti akan dipublish, begitu. Misal ada di dalam khilafah itu seperti apa? Apakah ada atau tidak? Mungkin apakah ada lembaga think tank atau tidak dalam negara khilafah? Oke. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, tentang lembaga intelijen. Ini memang tidak perlu dijelaskan begitu, atau kemudian memang belum, atau memang ini sampai ini kan belum menjelaskan tentang lembaga intelijen. Nah, terkait dengan lembaga intelijen itu, kalau Amerika itu kan Ustadz pernah menyebutkan bahwa uh, kerap kali sebuah negara adidaya itu melakukan clandestine, gitu ya, pada negara rivalnya, negara musuhnya. Eh, Apakah kemudian kalau dalam Islam, gitu ya, khilafah itu juga akan melakukan hal-hal seperti itu,
intelijennya melakukan upaya-upaya clandestine begitu kepada negara-negara kafir harbi fi'lan begitu. Nah, itu apakah demikian atau tidak? Nggih, Ustaz, sampun 5 itu. Jazakumullah khair. Ya, eh, pertama tentang apa yang jadi dasar ya, kok yang dibiayai itu adalah partai posisi bukan partai pemerintah. Memang itu tergantung kebijakan dari masing-masing negara. Kalau Indonesia kan eh, membiayai dengan proporsi yang eh, ya bahasanya mungkin adil merata gitu. Kalau jumlah suaranya banyak dapat banyak, suaranya dikit dikit gitu ya. Memang itu plus minus ya. Kalau begitu ya yang kuat terus menguat karena memang dibantu terus kan gitu ya. Yang lemah ya tetap lemah karena memang pemerintah tidak bantu dia gitu, atau bantuannya kurang. Nah, bisa jadi ini dibalik dalam pola berpikir di Inggris ya. Sehingga justru yang diberikan bantuan besar itu adalah partai oposisi. Kenapa? Karena partai pemerintah dia berkuasa, tentu dia yang mengelola pemerintahan. Ya untuk apa dibantu kan gitu. Artinya karena dia punya punya akses ke anggaran, punya akses ke pembuatan program dan seterusnya dan seterusnya. Kalau saya melihatnya seperti itu ya, karena memang kalau kita lihat ya kultur di Inggris dan juga di beberapa negara lain, partai oposisi itu dia betul-betul menjadi mitra gitu ya. Jadi bukan, makanya di pembahasan Amerika juga Inggris ya tentang partai politik itu kan eh, ya dianggap mapan gitu ya. Ketika mereka itu hanya berbagi peran saja, bergiliran kapan berkuasa. Tinggal nanti kan masalah tadi kepentingan yang dibawa oleh mereka apa, kemudian juga fokus ya dari masing-masing partai itu apa. Tapi dalam konteks penyelenggaraan kenegaraan ya mau partai buruh atau konservatif sama mawon gitu ya. Seperti di Amerika ya mau Republik atau Demokrat ya mereka sudah punya platform yang sama gitu. Tidak kemudian mengubah kebijakan secara fundamental. Makanya kemudian ketika ada bantuan ya pembiayaan kepada partai oposisi itu ya kalau dalam bahasa sederhananya yaitu berbagi peran saja. Kebetulan saya berkuasa ya kamu tolong bantu kritik kamu, karena di Inggris itu kan partai oposisi nanti bikin kabinet bayangan ya. Ada menteri dalam negerinya, ada menteri luar negerinya gitu ya, ada menteri apa selevel atau ya sejalan dengan kementerian yang dibangun oleh partai yang berkuasa gitu. Sehingga nanti tiap tiap kementerian itu apa namanya ada rival atau ya ada partner gitu ya dari partai oposisi gitu. Eh, Sehingga mereka bisa mendapatkan eh, fokus eh, baik kritik ataupun juga mungkin masukan-masukan. Nah, beda kalau di Indonesia kan. Di Indonesia itu di DPR itu kan dibagi dengan apa namanya komisi ya. Komisi itu kan sangat general, ada komisi 1, 2, 3. Satu itu mencakup beberapa kementerian gitu. Sehingga misalkan Menteri Dalam Negeri itu yaitu komisi 1 mitranya, tapi komisi 1 itu tidak hanya Kementerian Dalam Negeri, tapi juga Kementerian Pertahanan dan macam-macam. Karena multi party kan, uh, tidak dual party gitu. Sehingga pembagian perannya tidak fokus gitu. Memang plus minus sih, seperti itu. Makanya saya memandang bahwa pembiayaan terhadap oposisi itu karena memang ada peran yang dilakukan oleh oposisi untuk juga mensupport pemerintah. Gitu. Bukan ya istilahnya itu fairnya adalah ketika bersaing ya mereka saling menjatuhkan. Tapi ketika sudah ada yang berkuasa ya mereka menjadi rival, menjadi partner gitu ya. Dan untuk itu saling membantu. Gitu. Kelihatannya dewasa, kelihatan seperti itu. Kemudian yang kedua
tentang ya sedikit itu kan dari berapa 60 juta penduduk ini kan signifikan juga gitu. Artinya eh, orang-orang yang punya kemampuan taraf berpikir ideologis itu eh, kalaupun misalkan 1% dari jumlah penduduk itu kan cukup banyak. Eh, 60 juta kan berarti sekitar 600 ribu kan. 600 ribu orang yang berpikir itu ya signifikan untuk mengawal ideologi negara gitu. Artinya bahwa jumlah itu adalah jumlah yang masih masih relevan ya. Eh, karena memang jumlah totalinya masih besar 60 juta. Ya, tapi kalau dibandingkan dengan Amerika yang 400 juta memang lebih sedikit, tapi 60 juta itu ya dengan supporting dari SDM yang punya kemampuan berpikir ideologis tinggi itu cukup signifikan. Mungkin nanti bisa ditelaah ya dari dari struktur demografi Inggris ya dari level pendidikan. Mungkin nanti saya bisa tambahkan uh, jumlah ya kalau kemarin sempat viral di Indonesia itu kan tingkat pendidikan ya. Mayoriti di Indonesia itu kan masih SD. Makanya wajar yang kepilih itu yang memang bisa apa namanya bisa dipilih oleh isu-isu yang sederhana yang mudah dicerna karena memang jumlah pemilihnya mayoritas SD gitu. Kalau diajak berpikir kritis analisis ya dikasih film Dirty Vote ya menjelang ya emang sebagian kecil aja yang mungkin terpengaruh karena emang orang-orang lain tidak terlalu peduli dengan sesuatu yang sifatnya kritikal gitu. Itu di Indonesia. Tapi kalau di negara-negara yang sudah taraf pendidikannya lebih tinggi ya tentu level ideologisnya itu lebih itu juga nanti bisa dilihat dari tingkat partisipasi politiknya. Nah, biasanya memang tingkat golputnya itu tinggi. Golputnya golput karena aware terhadap situasi politik. Gitu. Golput karena kesadaran politik, bukan hanya sekedar yang penting berpartisipasi gitu, sehingga tingkat nyoblosnya jadi tinggi. Nah, kalau di Indonesia kan masih begitu. Orang masih khawatir tidak tidak datang ke TPS gitu. Milih di TPS ya gimana nanti gitu ya. Bahkan yang fenomena yang terjadi kan terutama di pemilihan DPD ya. Kenapa si siapa Lawak Komeng itu dapat suara banyak gitu ya. Karena ya lihat lucu aja gitu ya. Coblos gitu kan dengan foto yang khas yang gitu. Itu kan iris gitu level pikir seperti itu di Indonesia gitu. Nah kalau di Eropa ya, di Inggris itu eh, ya kalau memang nggak suka ya udah nggak usah sehingga nanti tingkat partisipasinya menjadi sedikit eh, rendah gitu. Tapi itu berdasarkan kesadaran politik. Kemudian yang berikutnya tentang pangkalan militer. Ya sama dengan Amerika Serikat ya levelnya itu macam-macam gitu. Ada yang memang dia eh, operation ya ada operasi militer di sana. Kalau Inggris kan setahu saya mungkin tidak ada. Oh iya pasti mungkin yang di Suriah dia ikut dengan Amerika itu operation. Jadi mengirimkan pasukan karena memang ada operasi militer. Baik nanti karena keterlibatannya di NATO misalkan karena memang Inggris anggota NATO atau mungkin ada aliansi dengan negara-negara sekutu lain atau dia apa namanya ada kerjasama persekutuan ya, atau fakta militer kayak Brunei ya. Ya Inggris itu memang dengan Brunei walaupun sudah dimerdekakan Brunei itu ada perjanjian militer antara Inggris dengan Brunei bahwa memang Brunei itu masih dalam perlindungan Inggris. Saya kemudian diberikan base militer di sana. Ya base militer itu seperti markas militer gitu ya. Wilayah teritori tertentu yang di situlah tempat militer, ada orangnya, ada persenjataannya dalam kendali Inggris gitu. Tapi atas persetujuan negara setempat.
eh, bisa karena perjanjian gitu ya, atau memang karena tadi ada operasi, atau kehadiran militer itu bisa juga karena memang ada semacam, kalau di Indonesia itu kan kita tidak ada ya, kalau Indonesia model-model semacam eh, biasanya diselubungkan dengan dengan kerjasama pendidikan ya. Kalau di Indonesia itu begitu. Makanya misalkan di level Sesko ya di Indonesia itu, Sesko Angkatan Darat, Laut Udara, atau di Sesko TNI itu pasti ada siswa asingnya. Dan itu difahami bahwa siswa asing itu bukan hanya belajar, siswa asing itu ya punya misi intelijen. Nah, makanya kemudian kalau cerita teman di sana tuh ya kadang di beberapa kelas itu dipisahkan. Karena memang ada kelas khusus yang tidak diketahui oleh tentara asing gitu ya. Nah itu mereka nggak ikut. Itu kadang ada yang model-model. Jadi memang bergantung nanti ya di negara tersebut ada kerjasama selevel apa. Bisa operasi militer, bisa memang menempatkan tentara ya sebagai base atau pangkalan militer, atau mungkin sekedar tadi ya misi-misi yang macam pendidikan dan sebagainya. Lembaga think tank ya nanti mungkin kalau polanya kan ini tergantung kitabnya ya. Jadi pola pembahasan di Inggris dengan Amerika beda. Tapi kalau nanti butuh di compare ya nanti saya tambahkan kalau memang dibutuhkan nanti tentang think tank. Ya, sampai sejauh ini kita belum bahas tentang think tank tadi. Tapi kalau dibutuhkan bisa kita coba riset ya tentang think tank di Inggris seperti apa. Karena memang beberapa university di Inggris itu juga menjadi semacam lembaga think tank. Walaupun memang tipikalnya nanti berbeda dengan Amerika Serikat yang lebih vulgar ya kalau di Amerika Serikat. Ya, Inggris dia lebih close ya lembaga-lembaga think tank. Tapi memang ada juga. Nanti kita coba tambahkan. Nanti ada PR lagi. Kemudian khilafah, apakah perlu? Perasaan dulu pernah nanya dia, tapi nggak tahu. Ya khilafah itu eh, dia butuh supporting eh, para pemikir, ya. Baik yang terlembagakan di bawah kendali kekhilafahan, maupun memang dalam azizah ya dalam struktur. Eh, dalam struktur utama itu tidak disebut secara khusus. Eh, ini bisa saja itu dimunculkan ya sesuai dengan kebutuhan. Karena tentu butuh supply ya, supply dari penelitian ya, penelaahan terkait dengan banyak hal. Karena apa namanya situasi yang dihadapi oleh negara adidaya, ya, khilafah itu kan harusnya menjadi negara adidaya. Itu adalah situasi yang sangat dinamis dan uh, perlu dengan dinamika. Gitu. Ya dinamis penuh dengan dinamika sama aja. Jadi disitulah kemudian perlu support dari kajian-kajian yang update ya dan terkini. Gitu. Nah, itu yang memang harus dilakukan. Nah, apakah itu nanti sifatnya close atau open ya itu nanti bergantung isu. Gitu. Kalau memang isu-isu yang sifatnya strategis ya tentu harusnya close. Gitu. Apalagi menyangkut kepentingan strategis negara. Tapi kalau misalkan itu juga harus diketahui oleh publik ya, sebagai kesadaran opini ya itu juga bisa diopen kajian-kajian semacam itu. Atau nanti pijakannya adalah landasan ideologis Islam karena ini adalah negara ideologis bukan kemudian menimbulkan kekisruhan di dalam negeri. Nah, itu nggak boleh gitu ya. Itu polanya semacam tadi. Itu kemudian apakah ada misi
tentang intelijen di Inggris ya. Ini nanti bisa saya tambahkan juga kalau memang belum ada pembahasannya ya. Karena nanti intelijen Inggrisnya mungkin nanti emang menarik ya untuk bahas. Karena emang eh, ada filmnya James Bond itu kan eh, menjadi ikon ya dari sosok intelijen ala Inggris gitu. Yang karakternya begitu gitu. Eh, ada juga ya beberapa cerita intelijen yang berbasiskan kepada Inggris ya. Ada misalkan Kingsman ya. Itu juga film intelijen yang berbasiskan Inggris gitu. Eh, apakah memang seperti itu? Karena memang dinas intelijen Inggris itu menjadi salah satu yang juga cukup terkenal ya di dunia ini. Nanti insya Allah kita coba tambah lagi ya tadi tentang yang terakhir tentang eh, apakah khilafah bisa membuat misi clandestine? Ya tentu khilafah itu eh, tidak boleh menghalalkan segala cara ya untuk mewujudkan misi-misi politiknya karena dia harus menjadi negara yang penebar rahmatan lil alamin. Eh, walaupun nanti dalam siasah ya perang itu kan siasat ya. Di situ bisa saja ada hal-hal yang mungkin bukan melanggar hukum syara karena hukum syaranya memberikan ruang ya untuk melakukan hal-hal yang eh, tidak 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 normal ya, di luar dari kenormalan pada masyarakat. Cuman kalau kita lihat ya setidaknya di apa di kisahnya kekhilafan Utsmaniyah ya itu kan ada juga tuh segmen bagaimana Khalifah Abdul Hamid kedua itu dia bikin misi khusus ya kelompok khusus yang melakukan misi-misi khusus ya, semacam intelijen bahkan merekrut orang-orang yang eh, tidak umum gitu ya preman dan seterusnya. Nah apakah itu memang bisa dilakukan? Eh, Memang nanti butuh itu kan bagian dari istihad ya seorang khalifah. Tinggal nanti sejauh mana khalifah itu membutuhkan eh, misi-misi semacam itu untuk kemudian kepentingan kekhilafan itu bisa berlangsung. Kalau dalam pandangan saya sih selama secara normal itu bisa berjalan ya lakukan. Karena kan sesuatu yang di luar normal itu harus ada eh, apa reasoning yang kuat ya untuk bisa kemudian dilakukan. Mungkin itu sementara yang bisa saya respon. Walau Oke, jazakumullah khair, Ustaz. ya, ya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada Bu Faiz. Ini ada satu lagi Ustaz yang masuk ke pertanyaan kolom chat dari Pak Herman Basir ya. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Tadi disampaikan salah satu ciri negara adidaya adalah menempatkan pangkalan militer dan tentara di berbagai negara di dunia. Pertanyaannya bagaimana dengan daulah khilafah? Apakah seperti itu juga? Dan apakah itu termasuk kategori thoriqoh politik internasional dalam Islam? Nah, gimana saat tanggapan Ustaz? Ya, nanti akan dipetakan dulu ya. Karena kan nanti situasinya sangat bergantung kepada bagaimana khilafah itu memandang konstelasi internasional. Eh, bahwa nanti ada kafir kan negara itu bagi dua ya. Ada Darul Islam, ada Darul Kufur ya. Darul Kufur itu ada kufur muhariban ya, yang memang sedang memerangi
atau statusnya status perang. Ada yang muhariban, ada darul kufur yang muahid, yang memang dalam perjanjian. Artinya ketika ada darul kufur muahid yang kemudian dia ada perjanjian dengan kekhilafan Islam atau daulah Islam, bisa saja di situ ada salah satu klausul perjanjiannya itu penempatan pangkalan militer atau tentara daulah Islam di tempat itu. Untuk apa? Untuk menjaga negara lain. Itu bisa saja dibuat. Itu kalau memang teritorinya itu sudah terpetakan, Darul Islam dan Darul Kufur. Tapi juga kalau dalam kacamata hukum internasional sekarang kan ada namanya wilayah-wilayah bebas ya, kayak laut lepas. Memang nanti perjanjian-perjanjian internasional yang sifatnya kebiasaan ya, kita sudah singgung juga kan, hukum internasional itu kan ada dua kan. Ada yang dia berasal dari traktat, perjanjian-perjanjian, ada yang dia berasal dari convention atau kebiasaan-kebiasaan, dan kebiasaan internasional bisa diikuti oleh daulah Islam karena itu adalah bagian dari kebiasaan interaksi yang terakumulatif ya, dari masa ke masa. Misalkan menghormati lautan, ada menghormati duta ya, utusan gitu. Kemudian membagi wilayah-wilayah itu, ada yang memang bisa dikuasai, ada yang tidak gitu. Itu bisa saja itu diikuti. Nah, ketika muncul ada wilayah-wilayah yang memang itu tidak dikuasai ya, atau res komunis kalau istilah hukum internasional itu, ya bisa saja misalkan khilafah itu dia melakukan patroli di laut lepas gitu, atau dia bisa melakukan patroli di wilayah udara bebas gitu. Karena memang itu bukan di teritori negara lain gitu. Cuman kan hanya negara yang punya misi eksternal ya, ideologis keluar, yang dia berkepentingan berpatroli di luar wilayahnya. Nah, itu bisa saja kemudian ditempatkan misalkan patroli militer kekhilafahan di lautan-lautan lepas gitu. Untuk apa? Menjaga. Kayak dulu misalkan kehilafan Turki Utsmani itu kan diminta bantuan oleh masyarakat Aceh ketika memang jamaah haji dari Nusantara ini diganggu kan oleh para penjajah dari Eropa ya, dari Portugis gitu. Padahal itu kan lewat laut lepas. Artinya kan butuh dilakukan kontrol patroli di wilayah-wilayah di luar wilayah kehilafahan ketika memang itu dilewati oleh umat Islam gitu, baik untuk kepentingan transportasi, logistik gitu dan seterusnya. Makanya itu ada kepentingan untuk menempatkan pangkalan militer. Kalau pangkalan berarti kan menetap di situ, atau patroli yang mobile gitu ya. Tergantung nanti kekuatan teknologinya sejauh. Saya pikir bisa semacam walaupun. Ya, alhamdulillah. Tadi menjadi pertanyaan terakhir sepertinya, Ustaz. Bisa dikasih closing statement, Ustaz, untuk sesi kita malam ini? Ya, insya Allah kita masih lanjutkan ya tentang Inggris. Selain tadi ada beberapa PR. Nanti kalau terlupa diingatkan lagi. Kalau lihat di kitab nanti kita lanjutkan ke poin tentang politik luar negeri, politik internasional atau politik luar negeri dari Inggris. Nanti kita lanjutkan ke arah sana. Walau alam.